Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda bahwasannya ma min muslimin yudhimu akhahu hatta yasbi'ahu wa yaskih. Tidaklah seorang muslim pun yang memberi makan kepada saudaranya sampai kenyang dan memberinya minum sampai puas, hatta yurwiyahu ba'dahu wa ta'ala minan nar, hingga Allah menjauhkan dari neraka. Wa ja'ala bainahu wa bainaha sabada khanadiqa wa baina kulli khandaqaini 500 amin. Dan menjadikan di antara dia dengan neraka itu 7 jurang, yang mana antar tiap-tiap jurang memiliki jarak sejauh perjalanan 500 tahun. Wa nadat jahannamu ya rabbi dzanli bisujudi wasukron faqad aradtu an ta'tika ahadan min ummati Muhammadin min azabi. Dan berserulah jahannam, ya Tuhanku, izinkanlah aku bersujud karena rasa terima kasih kepadamu. Sesungguhnya aku ingin engkau membebaskan seseorang dari umat Nabi Muhammad dari azabku. Untuk apa Jahannam meminta menyelamatkan atau membebaskan umat Muhammad dari neraka Jahannam? Anna kunta astahi min Muhammadin an u'adzibal mutasaddiq. Karena aku malu kepada Muhammad untuk menyiksa orang yang bersedekah di antara umatnya. Fala budda min ta'atik. Akan tapi saya itu harus taat kepadamu ya Allah. Summa amarallahu ta'ala liyadkhulal jannah al-mutasaddiq bil luqmati khubzin aw bi qabdati tamrin. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya memasukkan orang yang bersedekah dengan sesuap roti atau sesenggam kurma. Jahannam saja memintakan kita maaf kepada Allah ketika kita bersedekah hanya dengan sebatang roti dan segenggam kurma. Apalagi kita memberikan dengan ikhlas seluruh harta kita, memberikan harta ikhlas sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki. Kemudian ada sebuah cerita, waqad hukiya annahu kana fi bani Israil qahtun sadidun sinina mutawallih. Dan sesungguhnya diceritakan bahwasannya pada zaman dahulu di daerah Bani Israel pernah mengalami musim paceklik yang hebat beberapa tahun secara berturut-turut. Wa kana indam ra'atin luqmatun min khubzin fawada'atha fi famiha litakulaha fanada sa'ilu fil bab. Dan ada seorang wanita yang mempunyai sesuap roti. Roti itu telah diletakkan pada mulutnya untuk dia makan. Kemudian ada satu-satunya orang peminta-minta berseru di depan pintu, A'tinillahi luqmatan, demi Allah berilah aku sesuap makan karena aku sangat lapar. Fa akhrajatha min famiha fadafa'taha ila sa'ili summa kharajat ila sahra'i li an tahtatiba wa kana laha ibnu sahiran ma'aha. Maka dia keluarkan roti itu dari mulutnya, dilepeh, lalu dia berikan kepada peminta-minta itu. Seterusnya dia keluar ke padang untuk mencari kayu bakar, disertai anaknya yang masih kecil. Akan tapi dia tidak tahu apa kejadian setelah dia bersedekah hal yang sudah tidak pantas untuk disedekahkan. Kemudian faja'a dhi'bu famahamalahu wa dhahaba waqa'atis sayhah fadhahabatil ummu fi asari dhib. Maka datanglah serigala, lalu anak itu dibawanya pergi, maka terdengarlah jeritan ibu, dan ibu itu pun pergi mengejar serigala tersebut. Fa ba'atsallahu ta'ala Jibril fa akhraja as-sabiyya min fammi dhi'bi fa dafa'ahu ila ummihi wa qala laha. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Jibril, lalu dikeluarkanlah olehnya anak itu dari mulut serigala. Lalu dia berikan
kepada ibunya seraya berkata kepadanya, "Ya amatallah, araditi lukmatan bilakmatin." Hamba Allah, relakah kamu sesuap dibayar dengan sesuap? Sesungguhnya hal yang kau sedekahkan sebelumnya itu sudah tidak pantas untuk diberikan kepada orang lain. Berikanlah yang lain yang lebih layak untuk diberikan kepada orang. Wa kadza qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Diceritakan pula bahwasannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwasannya innam ra'atan atat ilan Nabi alaihi salatu wassalam wa qad datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad yabisat yadu hal yumna, sedang tangannya yang kanan telah lunglai. Faqalat, maka Nabi itu berkata, "Ya bani Allah, ud'u Allah hatta yusliha yadi." Dikatakan oleh Nabi bahwasannya berdoalah kepada Allah sehingga dia memperbaiki tanganku. Faqala lahan Nabi alaihi salatu wassalam, "Malladzi aibasa yadak?" Kemudian Nabi bertanya, apa yang menjadi penyebab tanganmu bisa lunglai seperti itu? Qalat ra'aitu fil manam wa qad qamatil qiyamah wal jahimu su'irat wal jannatu uzlifat. Jawab wanita itu, saya bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi, neraka telah dinyalakan dan surga telah didekatkan. Fara'aitu fi nari jahannam walidati. Tiba-tiba saya lihat ibuku berada di dalam neraka jahanam. Fi yadiha qit'atun minas sahmi wa fil ukhra hirqatun saghiratan. Sedang tangannya, tangan ibu dia memegang sepotong lilin dan tangan yang lainnya memegang secari kain yang kecil. Tattaki bihi manar, dengan kedua benda itu dia melindunginya dari api. Fakultu malaki aroki fi hadal wadi wa kunti muti'atan li rabbika wa radiyan anka zawjuk. Maka saya bertanya, kenapakah saya melihat engkau wahai ibuku berada di lembah ini, padahal engkau dulu itu taat beribadah kepada Tuhanmu, sedang suamimu pun rela kepadamu. Kemudian qalat, ya benati kuntu fid dunya bakhilatan wa hadza mawdi'ul lil bukhala. Jawab ibunya, wahai putriku, semasa di dunia aku adalah wanita yang bakhil, yang medit, tidak pernah memberi, tidak pernah bersedekah kepada orang lain. Wa hadza al mawdi'u lil bukhala, maka inilah tempat bagi orang-orang yang bakhil atau orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Qultu laha wa ma hadhihi sahmatu wal hijraku wal hirqatu fi yadik. Dan wanita itu, putrinya, berkata kepada ibunya, untuk apa lilin dan kain yang ada di tanganmu ini? Qalat humallattani tasaddaqtu bihima fid dunya wa ma tasaddaqtu fi jami'i umuri illa bihima. Benda dua ini adalah benda yang pernah aku sedekahkan ketika hidup di dunia, dan hanya kedua benda inilah yang pernah saya sedekahkan sepanjang hidupku. Wa qultu aina abi, lalu di manakah ibu, di manakah ayah wahai ibuku? Qalat huwa sakhiyun wa fi mawdi'il asja. Dia menjawab, dia adalah orang laki-laki yang dermawan, ia berada di tempat orang-orang dermawan. Summa ji'ta ilal jannah wa idza walidi qaimun ala haudika yaskin nasa ya Rasulullah. Kemudian aku pun datang ke surga dan ternyata ayahku berdiri di telagamu, telaga Kausar, memberi minum kepada orang-orang wahai Rasulullah. Faqultu ya abi inna walidati kanat imra'atak al-muti'ada li rabbiha wa anta radin anha. Maka saya berkata, wahai ayahku, sungguhnya ibuku adalah istrimu yang taat kepada Tuhannya dan engkau pun ridho kepadanya. Wahia fi nari jahannam tahruku wa anta taskin nas min haudin nabi alaihi salatu wassalam. Ia berada di neraka jahanam, terbakar, sedangkan engkau memberi minum kepada orang-orang dari telaga Nabi Kausar sallallahu alaihi wasallam. Fa'tiha surbatan minal haud, maka berilah ia seteguk dari telaga ini. Ya, memang rasanya anak melihat ibunya seperti itu dan ayahnya ada di tempat yang layak. Faqala ya ibnati harramallahu 'alal bukhala wal madhnibin. Jawab dari ayahnya,
Hai putriku, Allah telah mengharamkan telaga Nabi, yakni telaga Kausar atas orang-orang yang bakhil dan orang-orang durhaka. Haudan Nabi alaihi salatu wassalam. Summa akhadathu minhu ka'san bila idni abi. Kemudian aku mengambil segelas dari telaga itu tanpa seizin ayahku. Fasaqaitu bihi ummil atsa. Lalu aku berikan kepada ibuku yang kehausan. Summa sami'tu sautan yaqulu aybasallahu ta'ala yadaki haitsu saqaitil asiyatal bakhilah min haudin nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya si wanita putri itu mendengar suara bisikan yang hanya terdengar oleh dia. Semoga Allah Ta'ala melulaikan tanganmu, artinya memati rasakan tanganmu, karena engkau telah memberi minum pada wanita pendurhaka yang bakhil dari telaga Nabi Muhammad SAW. Fa'ambatatha fa'antabahtu fa'idan yadi qad yabisan. Dan aku pun terjaga, namun ternyata tanganku benar-benar lunglai atau mati rasa. Summa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian diceritakan pula saat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, falamma sami'an nabi alaihi salatu wassalam qauluha wa du'a asadul ala yadiha. Tatkala Nabi mendengarkan perkataan wanita itu, maka beliau letakkan tongkatnya pada tangan wanita itu. Faqala ilahi bihaqqir ru'yal lati hakat aslih yadaha. Lalu berkata, demi kebenaran mimpi yang telah dia ceritakan, sehatkanlah kembali tangannya wahai Allah. Fasaluhat yaduha fasorot kama kanat. Maka tangannya pun kembali menjadi sehat dan menjadi sedia kala. Kemudian keluarlah sabda Nabi, qaulan Nabi alaihi salatu wassalam, as-sakha'u sajaratun fil jannah. Bahwasannya kedermawanan itu adalah sebatang pohon di dalam surga. Aqsanuha mutadalliyatun fid dunya. Maka barang siapa mengambil salah satu di antaranya, maka dahan itu akan membimbingnya ke surga. Wal bukhlu sajaratun finnar. Dan kekikiran atau kebakhilan itu merupakan sebab kita menanam pohon di neraka. Aqsanuha mutadalliyatun fid dunya. Faman akhadha husnan minha qadahu ilan nar. Dan kekikiran itu adalah sebatang pohon di neraka yang dahan-dahannya menjuntai sampai ke dunia. Maka barang siapa mengambil salah satu dahan tersebut, maka dia akan terbimbing untuk masuk ke dalam neraka. Nabi bersabda bahwasannya orang yang dermawan itu pasti masuk surga, karena dia sudah punya pohon, sudah punya tabungan di surga. Sedangkan orang yang bakhil, dia menanam pohon, menanam tabungan di neraka. Wa kadza qala alaihi salatu wassalam, as-sakhiyu qaribun ilal haqqi wal khalq wal bakhilu ba'idan minal khalqi wal khalq minal haqqi wal khalq. Dan Nabi juga bersabda bahwasannya orang yang dermawan itu dekat kepada Allah dan makhluknya, dan orang bakhil itu jauh dari Allah dan makhluknya. Kama qala alaihi salatu wassalam, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Dan Nabi juga bersabda bahwasannya orang yang bakhil itu tidak akan pernah masuk surga walaupun dia itu zuhud, tidak mau atas dunia. Akan tapi dia bakhil, dia tidak pernah bersedekah, maka nerakalah tempat mereka. Wa giya anna hada'atan ja'at ila Sulaiman ibni Dawud alaihissalam. Diceritakan ada seekor elang yang datang kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, lalu berkata, faqalat inna rajulan lahu sajaratun. Sesungguhnya seorang laki-laki mempunyai sebatang pohon. Wa ana afruhu ala tilkas sajarah. Saya menetaskan telur-telurku di atas pohon itu. Wa huwa yarfa'ul afrohi. Dan orang itu mengangkat anak-anakku. Fada'a Sulaimanu alaihi salatu wassalam sahibas sajarati famana'ahu minhu. Maka Nabi Sulaiman memanggil pemilik pohon itu lalu dicegahnya dari perbuatannya itu. Wa qala lisyaitonain. Dan Nabi Sulaiman itu mengutus dua orang setan. Inni amurukama idza kanal amul qabil. Sesungguhnya aku perintahkan kamu berdua apabila tahun depan wa rafa'a hadar rajulu farakha hadatayri fakhudha.
Sedang orang ini mengangkat anak-anak dari burung-burung elang ini, maka tangkaplah dia. Waj'alahu nisfain, dan penggallah atau belahlah menjadi dua orang tersebut. Warmiya nisfahu ilal masyriqi wa nisfahu ilal maghrib. Lalu lemparkanlah separuh dari tubuh dia itu ke timur dan separuhnya lagi ke barat. Falamma kanal amu qabilu nasya sahibu. Tatkala tahun berikutnya tiba pemilik pohon as-sajaru falamma kanal amu qabilu nasya sahibu sajarah qaula Sulaiman alaihissalam wa arada ayyas'ada as-sajarah. Tatkala tahun berikutnya itu datang, si pemilik pohon ini lupa atas perkataan Nabi Sulaiman. Dia hendak memanjat pohon. Wa qad tasaddaqa bil luqmatin. Sedang dia telah bersedekah dengan sesuap makanan atau sesuap roti. Farafa'a farajat tayr, maka diangkatlah anak-anak burung itu. Faja'at tayru ila Sulaiman alaihissalam wa saka min sahibis sajarah. Maka datanglah burung itu kepada Nabi Sulaiman dan mengadukan kembali pemilik pohon itu. Fada'a Sulaiman alaihissalam saitonain. Kemudian Nabi Sulaiman mengutus dua orang setan yang tadi diutus untuk menjaga orang yang pemilik pohon ini. Fa'ara an yu'aqibahuma wa qala lahumma lima la taf'alani ma amartakuma. Dia hendak menghukum keduanya, lalu berkatanya pada mereka, kenapa kalian tidak melaksanakan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, wahai setan? Faqala la ya khalifatullah inna sahibas sajarati lamma arada ayyash'ada sajarah. Hai khalifatullah, sesungguhnya tatkala pemilik pohon ini hendak membajat pohon, qasadna an na'khudhahu, kami pun hendak menangkapnya sesuai perintahmu. Walakin akan tapi tasaddaqu ala rajulin muslimin biqit'ati khubzin. Dia bersedekah, akan tapi dia itu telah bersedekah kepada seorang laki-laki muslim dengan sepotong roti. Fa ba'asallahu ilaihi malakaini, dan Allah mengutus dua orang malaikat minas sama dari langit, hatta khada kullu wahidin minna wa ramaya bihi faraba, sehingga keduanya menangkap masing-masing dari kami berdua. Ahadana ilal masyriq wa al-akhar ilal maghrib, dan kami berdua dilempar oleh malaikat itu ke arah timur dan yang satu ke arah barat. Wadufi asarruna anhu bi barakatis sadaqati, keburukan kami ditolak dari orang itu dengan berkah dari sedekah. Maka bersedekah juga jika kita menilik dari kisah dua orang setan yang disuruh oleh Nabi Sulaiman, maka sedekah itu juga bisa menjauhkan kita dari setan-setan yang bisa memberikan kita cobaan atau bala. Maka benar ada makalah bahwasannya as-sadaqatu daftul bala. Sedekah itu mencegah dari wabah atau musibah. Maka di tengah pandemi virus corona ini, mari kita bersama-sama menggalakkan bersedekah kepada orang fakir, orang yang membutuhkan. Karena bukan tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak dengan berkat sedekah kita, maka wabah-wabah yang ada di sekitar kita ini bisa terhilangkan, bisa dijauhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.